kemarin kan ceritanya saya dapat satu kintal 20 kalau nggak salah, totalnya uangnya itu 200. Nah, karena saya tidak tahu aturannya yang namanya pungut brondol itu bagaimana, saya lapor ceritanya, saya lapor kepada yang punya kebun. Nah, setelah saya lapor, saya sampaikan, mohon maaf Pak, kemarin saya brondol di kebun sampean, dapat uang 204.000 gitu. Terus saya bilang, bagian saya berapa, bagian Bapak berapa, karena totalnya itu 1.700 per kilo. Nah, saya kaget karena dia bilang, loh bagiannya untuk akam sampean semua katanya. Saya juga kaget. Berarti kalau untuk saya semua, berarti saya ngambil brondolan di orang itu, ambil saja kemudian saya jual gitu. Padahal itu kebunnya orang. Ini yang agak sedikit ini ya, saya agak kurang Oke teman-teman, izinkan saya mau surat juga bukan surat sebetulnya ya, yes, pokoknya ngomong-ngomong lah. Jadi brondol sawit ini adalah pemula di dunia sawit brondolan ya. Jadi mungkin istilah-istilah di dalam persawitan juga masih bingung, tidak kenal ya. Nah, saya mau cerita begini teman-teman. Kemarin saya kan brondol di tempat Pak Haji Saban dengan Pak calon haji Pak Jailani. Kalau sekarang ini saya brondol di Pak Mubalek, Pak Nur Hidayat. Nah, kemarin kan ceritanya saya dapat satu kintal 20 kalau nggak salah, totalnya uangnya itu 200. Nah, karena saya tidak tahu aturannya yang namanya pungut brondol itu bagaimana, saya lapor ceritanya, saya lapor kepada yang punya kebun. Nah, setelah saya lapor, saya sampaikan, mohon maaf Pak, kemarin saya brondol di kebun sampean, dapat uang 204.000 gitu. Terus saya bilang, bagian saya berapa, bagian Bapak berapa, karena totalnya itu 1.700 per kilo. Nah, saya kaget karena dia bilang, loh bagiannya untuk akam sampean semua katanya. Saya juga kaget. Berarti kalau untuk saya semua, berarti saya ngambil brondolan di orang itu, ambil saja kemudian saya jual gitu. Padahal itu kebunnya orang. Ini yang agak sedikit ini ya, saya agak kurang pas gitu. Karena pikiran saya kira gitu ya, begitu saya ambil brondolan di kebun orang, kemudian saya langsung dibeli oleh pembeli atau kulak ya, kemudian saya kasih bagian lah yang punya kebun gitu. Ternyata tidak teman-teman, dikasihkan saya semua. Bahkan Pak calon haji Jailani itu mengatakan begini, Pak itu sampah itu, sampean ambil, sampean jual, sampean ambil semua sudah. Nah ini teman-teman, jadi ini untuk di Papua ya, untuk di Papua terutama di daerah KKPA ya, daerah eks-transmigrasi ya, tahun tanam 1996. Jadi ternyata ada dua versi. Versi yang pertama adalah orang yang menguasai kebun luas. Jadi kalau orang yang menguasai kebun luas, mereka perhitungannya adalah 1 kilogram brondolan itu harganya 1.400. Jadi totalnya 1.700 dipotong oleh yang punya kebun Rp300, jadi sisanya 1.400. Nah 1.400 itu yang dikasihkan ke si pengutip brondol atau pemungut brondol teman-teman. Jadi seperti itu. Nah untuk yang mereka hanya punya kebun 2, 3, 4, artinya tidak cukup untuk satu kali muat satu rate ya, itu mereka jual ke tengkulak. Nah brondolannya itu dianggap sampah ya, siapa saja mau memungut silahkan gitu, untuk dia gitu. Jadi sekali lagi kepada teman-teman ya, yang sudah mengikhlaskan sebagian rezekinya dari brondolan yang saya pungut ya, terutama Pak Haji Saban, kemudian Pak Jailani ya, kemudian Mas Nur Hidayat, kemudian ada banyak lain lah ya,
banyak lain yang Pak Kusto Adi ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezeki Bapak semua akan semakin bertambah. Kita akan ketemu di video mendatang ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.